villa, Pak. Pagi-pagi pakai kupluk. Emang udara dingin? Sebentar. Kalau saya tukang villa, berarti dekatnya tukang villa ada cabai-cabean maksudnya? Enggak, cabai-cabean yang di puncak yang gede. Oh iya benar. Nggak, soalnya agak berbeda. Ini konsepnya apa sih, Pak? Ini kan hari batik. Nah nih, iya. Oktober. Konsepnya hari batik. Tapi kan kalau batik biasa kan kita lebih rapi. Ini kok Bapak pakai kupluk? Kayak Ben Jamrut. Enggak mau pakai apa? Mau pakai lemari di atas kepala gue. Gimana sih? Tapi ya mungkin apa yang terjadi sekarang karena masalah adanya perbedaan pandangan. Buat gue ketika pakai batik itu kan bagusnya rapi, lebih formal. Sedangkan kalau ini nih bagusnya tuh dipaduin tuh sama kayak jaket. Ya nggak sih? Jeans. Nah ini berarti orang yang nggak bisa maju karena nggak bisa menerima yang namanya perbedaan. Loh bukan begitu dong. Oh, iya dong. Positif nggak masih? Hah? Masih positif nggak pakaian Ya gua? bajunya sih positif, muka lu negatif. Lu nggak usah pada ketawa. Lu kayak bener aja pakai batiknya kayak bener aja. Tapi gini Yang sih. lain pakai kemeja, dia pakai kimono, ini kemana-mana lagi. Aduh, gila. Cuman, tapi yang namanya perbedaan itu kan wajar. Wajar. Nah, gue sama Wendy aja kita cuma tetanggaan, cuma teman aja banyak perbedaan. Betul, betul. Gimana kalau ternyata perbedaan itu terjadi antara kita dan ibu kita? Nah, itu ribet tuh. Kadang-kadang bisa jadi konflik. Banget. Apalagi kan yang namanya orang tua, terutama ibu ya. Ibu kan wanita. Betul. Kita kalau ngomongin wanita udah pasti yang namanya ngomongin perasaan. Betul. Sensitivitas. Betul. Makin tua makin sensitif. Berarti gue makin tua dong. Enggak lah. Lu gak makin tua, cuma makin lansia aja. Nah, kalau lu sekarang waktu masih muda lah ibaratnya ya, beranjak udah mulai dewasa, agak tua, kan pasti ketemu yang namanya perbedaan pendapat sama ibu, sama Pasti. mama. Tapi justru makin kesini, terutama setelah punya anak ya, ternyata ada pandangan-pandangan mama yang dulu kita nggak ngerti, tapi setelah aku punya anak, aku malah ngerti, oh pantesan kenapa mamaku dulu begini. Pemahamannya malah makin timbul. Tapi sekarang kita tanya bintang tamu kita, yang sudah lama sekali mereka tidak tampil di layar TV berdua, dan sekarang untuk pertama kalinya kita satukan mereka kembali di sini. Wah, gue tahu nih. Siapa dia? Denny Cagur sama Narji Cagur. Bukan dong. Bukan ya. Langsung saja kita sambut Nazar dan Musdalifah. Bukan. Tika dan Tiwi. Oh, sama mama-mamanya. Selamat datang. Apa kabar? Tante, apa kabar? Ini. Hai. Apa kabar Tante? Hai. Sehat ya? Gimana sih? Silakan duduk. Di mana duduknya? Di sini. Pokoknya empat-empatan berempat. Nah. Muat. Kalau nggak muat di sini. Hey. Oh, masih minta pangku sama mama. Masih manja berarti ya. Enak ya? Dipangku sama mama. Ini mau minta pangku sama siapa? Enggak. Jangan minta pangku aku ya. Enggak. Tuh, nangis. Emang makin tua makin sensitif ya. Dibalikin lo. Enggak, gue mau ngasih tahu kalau Tiwi kan enak, ya kan? Walaupun udah dewasa dipangku. Kalau Cipan enggak, mamanya bukan dipangku, diplastikin dibuang di tol. Sorry, diplastikin ya, tapi ditaruh di gudang. Biar agak berdebu ya. Tapi kalau kita lihat ini kan sekarang masih kayaknya mereka masing-masing. Sekarang kalau dulu biasa kalau ngundang Tika, Tiwi pasti ngebahas soal album barunya. Gimana nih soal hubungan baru mau menikah, tapi sekarang mereka sudah menikah, sudah punya anak. Nah sekarang kita penasaran nih, gimana sih pola asuh mereka, terutama pasti apakah mama masih ikut berperan dalam mengasuh cucu-cucunya? Banget. Sebentar biar nggak kelihatan kayak angkot, Tiwi sini aja. Gini ya, Mak. Nah, kan enak. Jadi mama udah nggak masalah ya, Ma? Alhamdulillah. Masalah Jadi kapan tanggal? Bapak jangan ngorek-ngorek yang lalu-lalu. Sekarang udah fokus ke depan. Iya, mama. Gimana pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini deh, masih sering berantem nggak sama mama dari TV dulu? Tiwi. Sekarang ya? Sekarang jarang. Semakin jarang. Karena jarang ketemu atau karena ya Pertama sudah? itu jarang ketemu. Terus yang kedua baru merasakan gini ya ternyata.
Oh ternyata yang mama dulu omongin, yang dulu kita ngelawan ternyata bener ya. Iya, maksudnya gini, sedikit kata aja tuh bisa bikin berantem tuh kenapa? Karena memang susahnya ngurus anak gitu. Terus kan memang dari mungkin bukan masalah susah atau repotnya, tapi memang begitu kan. Iya, Kadang-kadang memang nih anak kalau kurang ajar gedenya, ajar kayak gitu kan. Jadi kayak baru kerasa pantesan ya, kayak mama dulu sedikit aja Cerewet banget ya. Apa-apa tuh kayak di gitu. Apa sih mama lebay banget? Ternyata memang kita yang namanya berhubungan sama anak pasti akan lebay. Iya, Karena iya. kita ingin yang terbaik untuk dia. Sekarang baru dapat sudut pandangnya ya. Dan biasanya siklusnya akan selalu gitu ya. Selalu Gitu, dan akhirnya gitu ketika gue ngerasa dulu waktu kecil kenapa sih mama kayak gini gitu. Begitu gue udah mulai gede, akhirnya gue baru akhirnya ngerasain gimana rasanya jadi mama. Saya percaya Wendy adalah ibu yang baik, terbukti dari kumisnya yang semakin Tika, masih sering berantem nggak sama mama? Sekarang sih masih, maksudnya tapi bukan berantem yang Beda ya? Iya. Kalau dulu pas masih ABG deh. Dulu mamaku ini tuh horor banget, mama horor. Maksudnya tengah malam minta sate gitu. Susah anak kali bu. Horornya gimana horornya? Horornya galak banget. Cuman kalau sekarang mungkin karena aku udah berkeluarga, ada suami, udah mulai aku bisa cari uang sendiri, udah mulai agak ini deh, agak longgar. Kalau dulu pokoknya pulang sekolah lebih dari jam 6 sore mau sapu apa lidi gitu. Ada dong sapu lidi. Malah enak pilihannya. Sapu buat nyapu apa lidi gitu. Kamu mau pulang maghrib mau nasi apa uduk? Mau teh apa manis? Teh manis. Sapu lidi sama dong. Dulu tuh aku maksudnya termasuk anak yang jarang bergaul banget di sekolah gitu, terus sering marah. Terus kalau misalnya malam minggu, ya udah kalau misalnya kamu mau pergi, mama juga ikut, katanya gitu. Terus sampai nangis, ya udah mau nangis sampai nangis berdarah juga, pokoknya nggak akan dibiarin. Nah. Sampai ada kerjaan lucu sih sebenarnya. Apa? Ini tuh melibatkan tetangga saya. Gimana? Tetangga aku tuh teman sekolahnya dia kan, sahabatan. Udah tuh tiba-tiba aku lihat tuh di rumah tetanggaku itu banyak banget anak-anak SMP kan dulu, lari-lari sana sini segala macem. Nah terus kayak gitu dia baru cerita lah sama aku kenapa gitu. Kok ibunya galak banget? Iya dulu tau gak sih mama itu jadi kayak dia tuh pengen pergi kan, pengen main, cuma emang agak-agak sedikit gak boleh, susah gitu kalau sama ibunya. Jadi akhirnya bilang ada pengajian di rumahnya, di rumah teman dia gitu kan, tetangga aku. Dan tiba-tiba ibunya nelfon, halo, namanya Yula, halo Mama Yula, ada Tika nggak di situ ya? Loh, katanya Yula juga di rumah Tika. Dan akhirnya dia benar, daripada dihukum banget sama ibunya. Dua-duanya ngaku ada pengajian. Tika ada pengajian di rumah Yula, Yula ada pengajian di rumah Tika. Iya. Oh, ketemu di tengah kayaknya. Pengajiannya di tengah jalan. Tengah jalan akhirnya. Di jalan ditelepon sama mama. Mau balik nggak kamu? Katanya. Iya mau balik, di jalan udah dagduk abis. Dan ternyata sampai rumah apa yang dilakukan? Apa bu? Diapain ibu? Udah di strap semalaman, nggak boleh tidur, suruh berdiri terus sampai tengah malam. Nah sekarang kita mau tahu dari sisi mama. Kenapa sih dulu mama sekeras itu sama Tika? Takut sih ya, anak perempuan, dua-duanya kan anak perempuan, terus ya maunya kayak begitu sih, yang pengen ke sana, pengen ke sini, tapi nggak boleh lah. Kalau kitanya belum tahu tempat itu seperti apa, Khawatir ya. nah, jadi kita lihat dulu, misalnya pengen nongkrong di mana gitu. Ya udah ketuk, Pak lihat dulu tempatnya kayak apa gitu. Kalau enggak ya nongkrong bareng-bareng aja gitu. Betul, betul. Ya biarin kamu dibilang apa nggak gaul sama temen-temennya, nggak modern, biarin aja, yang penting selamat gitu kan. Oke. Kita nongkrong Tapi bareng-bareng. mama akhirnya pernah nongkrong bareng sama Tika. Nongkrong bareng dong sama Diikutin bapak. terus kemana-mana. Ikutin. Sama bapak juga, keluarga. Ngumpul semua. Kalau bohong, dia bohong. Pernah sekali Pernah bohong, Nah, Tapi ini lucu banget. beragama. Jadi aku kan dimasukin bimbingan belajar kan, bimbingan belajar kan. Terus waktu itu lagi SMP tuh lagi musimnya main yang dance gitu loh. Oh, Dance Revolution. Ya, di Der. Ayo, udah nggak usah. Kemana-mana tetap di basa-basi. Sebenarnya
terjadi sih, apalagi ketika memang terpaksa si anak ini diasuh juga oleh si nenek. Akhirnya timbullah dua pola asuh. Sebagai orang tua baru kita punya idealisme tersendiri. Anak tuh harus gini. Sedangkan sebagai orang tua yang sudah pernah menjadi orang tua alias nenek, ya elah kebanyakan teori, prakteknya mah gini. Terjadi nggak? Pernah nggak bertengkar depan anak karena ada perbedaan antara mama dan nenek? Kalau berantem depan anak sih enggak. Belum pernah. Tapi mudah-mudahan jangan sampai. Bukan berantem, artinya Bukan berbeda berantem, pendapat berbeda tentang pendapat. anak. Mungkin karena ini ya, lebih ke kayak misalnya aku kan tipikal yang apa-apa kayak banyak yang dilarang gitu. Maksudnya bukan hal kayak takut kotor, enggak, bukan, cuma kayak makan coklat, permen Bener gitu, pas banget. segala macam, terus kayak kue-kue. Tapi kan kalau karena mungkin sebagai nenek itu memang dia rasa cinta sama cucunya tuh lebih besar ketimbang sama anaknya, kayak gitu kan. Jadi mungkin aku pun akan seperti itu. Cuma kadang-kadang kayak, "Mah, jangan dikasih dong, nanti gini gitu kan." Tapi Reo agak-agak susah buat diajak sikat gigi. Kalau sikat gigi harus kayak berantem dulu. Tapi kalau mama kayak udah nggak apa-apa kan cuma sekali. Ini Mamanya langsung saya kayak, setiap jam. Tapi itu bukan memang stereotip ya? Kayaknya Kebanyakan memang hal-hal kayak gitu terjadi juga Biasanya. nggak sih? Kalau aku lebih ke sikap Uno sih, kayak menanggulangi sikapnya Uno. Misalnya kalau mama kan kayak, misalnya Uno tuh rewel atau misalnya ngelawan atau apa, sama mama tuh kayak lebih keras, nggak boleh gini gitu. Padahal kalau ngomong sama Uno tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi sampai kiamat juga nggak akan menang deh kalau ngomong sama Uno gitu. Jadi Justru mesti kalau kamu pelan-pelan harus yang gitu. pelan-pelan. Terus ini deh no, gitu dibujuk. Jadi yang satu masalah lebih ke makanan, yang satu lebih masalah bagaimana untuk menangani sikapnya ya. Oke, nanti kita bakal bahas lagi. Tadi kan dari sisi nenek-nenek belum memberikan ini nih, ya, memberikan jawaban. Wendy punya sesuatu nampaknya. Ya, ini kita mau kasih lihat ada VT alasan kenapa ibu dan nenek bertengkar karena anak. Bener gak sih? Bukan? Bukan. Perbedaan ibu zaman dahulu dan sekarang. Mohon maaf. Ini agak kecil Ini tulisannya. udah nyontek salah lagi. Iya, maaf ya. Silakan ini dia VT-nya. Perbedaan ibu zaman dulu dan sekarang. Pemirsa basa-basi, perbedaan zaman memang berpengaruh terhadap cara kita berperilaku. Berikut basa-basi merangkum sedikit banyak perbedaan antara ibu zaman dulu dengan ibu zaman sekarang. Yang pertama, kalau ibu zaman dulu segala keperluan anak diurus sendiri. Kalau ibu zaman sekarang sibuk mencari tempat penitipan anak untuk buah hati mereka. Kalau dulu, ibu-ibu bangun tidur di pagi hari, kemudian mandi, bersih-bersih, dan menyiapkan sarapan serta bekal untuk suami dan anaknya. Kalau ibu zaman sekarang, masak dan bersih-bersih dengan kilat, mengasuh anak, mengantar ke sekolah, kemudian pergi ke kantor. Berikutnya, ibu zaman dulu menyempatkan diri menemani dan membantu anak belajar. Ibu zaman sekarang menemani anak belajar lewat kecanggihan teknologi, salah satunya internet. Keempat, dulu ibu-ibu belanja ke tukang sayur dan pasar, juga belanja keperluan rumah tangga di tempat yang lebih ekonomis. Sekarang sama sih belanja di pasar juga, tapi tempat belanja ibu-ibu zaman sekarang lebih bervariasi, salah satunya lewat online shop. Yang terakhir, kalau dulu kebanyakan ibu rumah tangga tugasnya mengurus anak dan suami saja, sedangkan untuk urusan finansial adalah tugas suami. Di zaman sekarang, selain karena persamaan derajat wanita, kebutuhan pendidikan dan rumah tangga pun semakin naik, sehingga banyak ibu masa kini yang juga memilih bekerja. Nah, kira-kira Tiwi dan Tika termasuk ibu zaman dulu atau ibu zaman sekarang ya? Atau keduanya? Merasa nggak tadi? Benar nggak menurut kalian? Menurut Tika sama Tiwi dulu? Ada ya, banyak yang benar. Banyak yang benar ya? Ada yang benar, ada yang enggak, tapi banyak yang benar. Yang enggaknya yang mana deh kalau menurut Tiwi? Apa ya, yang soal bekerja itu tadi. Bekerja maksudnya ketika di mana istri juga ikut bekerja gitu. Terus yang kedua yang banyak benernya lagi itu dia yang beres-beres kilat. Pokoknya asal udah, karena banyak yang harus dikerjain abis itu ya. Ya, yang penting kan sampahnya ngumpul. Tapi kalau pasar masih kok sekarang itu ya. Masih kan? Ya tapi pasarnya lebih, kalau dulu kan kayak Oh, ya, tradisional. saing ya gitu kan. Nah, sekarang ya itu tadi online bener. Online shop. Bahkan beli cabai pun pakai online gitu ya. Oh enggak ya? Tapi sekarang kita mau nanya gini deh, ya memang mau nggak mau pasti pola asuh akan berubah karena ada perubahan zaman ya. Iya. Sekarang aku mau nanya dulu sama mamanya Tiwi deh, berasa nggak sih dari sekarang nih kan membantu mengasuh cucu,
sebagai seorang nenek ngerasa nggak sih bedanya? Iya sih, sebagai nenek sekarang mungkin lebih banyak excuse-nya dibanding sama anak dulu. Dulu mah pas ngasuh anak tek 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 tek, sama cucu lebih ya udahlah. Ya betul juga sih kadang-kadang gitu. Dan kadang-kadang anaknya udah otot nangis lagi gitu ya, teriak-teriak gitu. Jadi gimana, yang namanya nenek karena sayang sama cucu ya udah diikutin. Gitu. Mamanya komplain kan gitu. Apa sih mah mesti diikutin gitu kan. Ada lagi yang komplain dengan mamanya juga cara nyikat gigi. Kayaknya mamanya yang ribet ya, Bu. Iya, yang ribet. Sama mamanya udah sama mamanya gitu kan. Kalau sama aku kan dibujuk. Kakak ya tadi kan habis makan coklat. Nanti nyangkut di gigi, mesti sikat gigi ya. Nah, di wastafel tuh didiriin. Gasak-gasak. Nyantai aja nggak apa-apa. Tapi kan kurang bersih. Kalau aku tuh sering kayak Iya, iya, iya. Nih, sorry kan kalau saya amatin satu pertanyaan. Ini nggak ketukar ibu ya? Ini kayaknya ada, nah ini kayaknya ada tipe ya. Bener gak sih? Bener-bener. Kalau mamahnya Tika, lebih kalau Tika bilang kan tadi kalau Tika kan ya kalau sama Uno tuh harus begini, harus diajak ngobrol, harus ayo ya, dia tuh lebih pendekatannya lebih ya kan. Sementara kalau mamanya tidak seperti itu. Sementara juga mamanya Tiwi malah jadi kayak setipu sama Tika. jangan-jangan kita putri yang tertutup. selama ini kita berdukan. Terima kasih di acara ini akhirnya kita menemukan dua keluarga. Tapi maksudnya gitu, akhirnya gini, kan Mama ketika mengasuh Tika dan Tiwi sebelumnya kan pasti punya apa ya, role model. Entah dari mama sebelumnya, neneknya Tika sama Tiwi, atau akhirnya dengan belajar itu yang diterapkan ketika Tiwi. Nah, kenapa akhirnya berubah ketika harus berhadapan dengan cucu? Kalau Mama sendiri gimana? Kalau ke Tiwi kan pasti keras dong lumayan. Iya. Kenapa ke cucu enggak? Takut sama bapaknya. Soalnya ada mamanya. Soalnya sama anak kita. Soalnya masih ada mantu ya. Kalau salah-salah sikap juga dibusuin mantu ya. Biasanya kan gini, Gimana nggak tuh, Ma? setuju dengan cara mendidik kita, kan beda. Biasanya Aji juga, nih Ji, Uno nih mulai ngomongnya kayak gitu. Iya mah ajarin aja, benerin. Bener, mau diajarin mama, tapi jangan tersinggung ya. Kalau mama kan beda cara mengajarinya dulu. Oh, tapi untuk kan mama tuh kalau dari cerita Tika kan kayaknya orangnya bener-bener tegas gitu lah ya. Tegas banget. Tapi ke cucu ketegasannya sama atau memang sudah berkurang? Ngomong sama sih. Oh, sama, Cuman, Ma. Kayak akak begitu. cuman kalau Uno kan takutnya sama mamanya. Jadi kalau sama nenek kayak ngeyel gitu. Padahal kan neneknya udah tegas, masih nggak takut. Tak, Cipan, gini aja mendingan ibunya Tika sama ibu aku bikin TK, kepala sekolahnya ibunya Tika. Terus nyokap lu berarti guru BP kali ya? Iya, guru BP. Ngajak ngobrol. Benar. Kan udah mentok baru ke mamanya Tika. Kita titip ya. Ya udah, tapi nanti kita mau ngebahas. Tapi di sini ada poin yang menarik. Kenapa mereka akhirnya tidak bisa setegas seperti anak Betul. mereka dulu? Karena ada faktor menantu. Nah, kalau berhadapan sama anak nggak setuju, kita bisa saling ngomong. Tapi kalau pandangannya tidak sama dengan menantu, itu gimana yang harus dilakukan ya? Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. Suka? Sebenarnya sih bukan lebih ke debat ya, tapi ada perbedaan pendapat. Suka banget. Suka? Enggak. Pola asuh anak. Gara-gara beda pendapat aja ya sama yang ngurus cucu anak-anak gitu. Ngurus baby agak berbeda pendapat mungkin. Pola makan, terus cara ngajarin dia belajar kayak gitu. Tidak terlalu banyak turut campur ya kalau khusus mamakut, hanya sebatas makanan yang diberikan kepada anakku aja. Urusan peraturannya udah disepakatin sama anak-anak. Ngasih makan, makanannya apa, asupannya, terus kayak ini mesti gini, mesti gitu, pembantu juga mungkin. Nggak ada kayaknya. Lebih seringnya sih ikutin secara sendiri, cuma kadang-kadang mama suka ngasih pendapat, kalau menurut aku itu masih masuk di akal sih, suka ngalah juga sih, tergantung saya dan suami. Sendiri dong. Orang tua sih. Cara sendiri. Pulang aku nggak kasih, aku diamin aja, tetap dikasih. Apa aja saya kasih. Sama nenek juga akhirnya kasih juga.
Kalau saya sih nggak tegas-tegas aja. Pasti dikasih kalau dari neneknya. Dikasih juga sama. Nggak selalu juga. Suka ngeyel gitu. Dia lebih memilih aku mau belajarnya sama nenek aja. Oh berarti Uno pinter juga ya, dia tahu kalau urusan ini sama mama, urusan ini sama nenek. Dia akalnya banyak banget. Tapi ya Wendy, tadi aku memperhatikan nih ya perbedaan Tika sama Tiwi nih kelihatannya nih. Kalau Tiwi itu memang orangnya lebih ngeyelan, makanya kenapa sama mamanya lebih yang mama tuh sikat giginya tuh nggak gini, mama tuh begini. Sedangkan kalau Tika memang orangnya tuh lebih kayak ya udah deh, mama nurut. Kalau sama ibu nggak berani deh daripada gue kualat. Dia pada dikutuk jadi batu. Kalau aku sebenarnya sama kayak Tiwi, lebih banyak ngeyelnya. Jadi lebih banyak perbedaan gitu. Karena menurut aku begini, menurut mama begini. Tapi tetap harus bisa ketemu di titik tengah kan? Ya kan mau nggak mau kita kan suka nitipin cucu soalnya itu harus titik tengahnya. Iya kan? Jadi mau nggak mau kadang-kadang gondok ya udah deh telan sendiri aja. Daripada cucu gua nggak ada yang ngurus kan ya. Lu berarti azas manfaat kalau kayak gitu. Tapi ngomong gini kan ada juga ya. Kalau Tika sama Tiwi lebih milih mana? Jarang ketemu sama mama. Artinya menitipkan atau tiba-tiba anak ketemu sama mama kalian. Atau mau gini, jarang ketemu sama mama atau sering ketemu sama mama? Maksudnya gimana Pak? Kan ada yang gini, kalau misalkan kita sering ketemu sama... Bapak coba kupluknya dibuka. Gua gak pakai kacamata jadi kelihatan bego. Emang bego sih. Gini. Kan ada yang mama suka banget misalkan setiap minggu pasti nitipin anaknya ke neneknya. Oke. Secara apa? Empiris garis besar fluktuatif. Aduh gue bingung. Secara ngedidik anaknya kan akhirnya jadinya kayak ngeblend. Karena sering ketemu sama neneknya. Atau lebih milih jarang ketemu sama nenek tapi juga akhirnya gini. Kita udah ngasih pendidikan sama anak, ngasih aturan sama anak selama sebulan full dan anak-anak udah mulai kebentuk. Tapi ketika nenek tiba-tiba muncul, rusak semuanya. Bener kan? Iya benar. Bener enggak? Enggak, soalnya neneknya nggak terima. Terima. Soalnya lebih ketemunya hampir tiap hari. Kalau mama sering banget di rumah. Dan kalau pulang juga, nenek pulang dulu ya. Iya, dadah nenek, sampai ketemu nanti malam. Oh, karena berarti memang kebetulan tipe yang sering banget berinteraksi sama neneknya ya. Tapi kita ngikuti ajarannya mereka juga biar anaknya juga nggak bingung gitu kan. Tapi kalau emang gak keterima nih di hati nih, aduh gue gak cocok banget nih sama pola asuhnya yang ini nih, apa yang mama lakukan? Oh ya, ngomong negur. Nah, kayak gini, melarang, kadang-kadang Uno nggak boleh duduk di depan setir gitu kan, ikut nyetir sama bapaknya. Tapi kadang-kadang Uno mau duduk di sini, mau nyetir gitu. Ya Allah, tadi bilangnya nggak boleh, sekarang boleh. Apa sih jadi bingung ya kalau kayak begitu? Iya gitu kan? Sabar ya Bu. Nah, kalau nggak setuju sama anak, kita kan bisa langsung ngomong. Nah, kalau mama kalau nggak setuju sama mantu langsung ngomong? Nggak ngomong aku. Langsung ngomong. Jadi mama memang orangnya straight to the point Adi ya? juga sama gitu. Jadi kadang dia juga suka, ini yang anak itu siapa? Ibu minum dulu, Ibu. Biarin, malu mau curhat. Apa-apa nih, curhat aja sama saya. Siapa sih? Adi apa aku? Oh, karena mama lebih deket malah ke mantunya. Sama sih, dua-duanya Adi juga anak mami. Oh, Jadi gitu. deket, juga sama mamanya deket. Jadi nggak kayak mantu. Jadi makanya kenapa kalau ada yang nggak setuju bisa langsung ngomong ya. Nah ini kalau mamanya Tiwi seperti apa nanti kita cari tahu ya. Karena kan kita lihat ada perbedaan pola di sini nih. Beda anak beda pola juga. Beda anak beda pola. Nah sekarang ada VT yang akan kita tayangkan beda pola asuh durasio. Maksudnya Bapak jangan usah dibacain. Durasi nggak usah. Buruan dikasih lihat karena durasi sudah mau Oh habis. iya ini dia. Jadi beda pola asuh. Para orang tua punya cara sendiri dalam menerapkan pola asuh terhadap anaknya. Tapi biasanya sang nenek lebih sayang atau lebih suka manjain sang cucu. Berikut beberapa perbedaan pola asuh sang mama dengan sang nenek versi basa-basi. Mama mau coba melatih si kecil menjadi pribadi yang mandiri. Dengan membiarkan si kecil membereskan mainannya sendiri, si kecil akan belajar mandiri dan bertanggung jawab atas barang miliknya. Namun, pola tersebut bergeser ketika sang nenek yang selalu membantu si kecil dalam segala hal, termasuk dalam hal menjaga kesehatan.
Mama membiasakan si kecil untuk tidak terlalu banyak makan coklat ataupun permen, agar giginya tetap terjaga. Tapi lagi-lagi sang nenek justru malah membiarkan sang anak memakan sepuasnya. Dan tak ketinggalan pula soal disiplin anak. Si kecil merengek untuk tetap bermain di jam waktunya tidur. Mama dengan tegas melarang dan membujuknya agar segera tidur. Tapi nenek biasanya membiarkannya bermain sampai puas dan akhirnya mengantuk dengan sendirinya, meskipun telah melewati waktu tidurnya. Nah, bagaimana dengan pola asuh mama dan sang nenek? Sependapat? Atau justru malah bertolak belakang terus ya? Kenapa, Pak? Ya berarti benar yang saya bilang. Iya, makanya tadi aja pada saat VT berlangsung, si TV, bener banget nih. Kita juga nih, sorry, tuh saya kadang-kadang gue kan jatuhnya mantu nih. Iya. Misalkan istri gue terus kedatangan mamanya. Tuh pasti istri yang ngadu, Ayu pasti ngadu. Mama nyebelin, kenapa? Itu Audi, pakai dikasih makan ini itu. Pada bunda udah galak segala macem, mama. Ayo nak, nggak apa-apa, ayo ambil. Ya kan gue serba salah sebagai mantu. Kalau lu padahal misalkan nih ngeliat mertua lu melakukan itu, padahal lu nggak setuju, apa yang lu lakukan sebagai menantu? Ini bukan pertanyaan pintar, ini pertanyaan menjebak. Loh, bukan, maksudnya biar kita tahu juga sebagai menantu tuh gimana, apa? Update status. Curhat di status BBM. Bukan lagi. Terus mertua gua nge-love. Lu sebagai menantu, mertua lu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah lu bikin. Kalau gue sih sebenarnya lebih fleksibel, artinya kan sebenarnya gini. Kalau misalkan gue pasti akan bilang ke istri gue. Tapi berarti kalau tidak setuju ngomongnya ke istri ya, nggak langsung ke istri dulu. Mama, saya nggak suka mama gini-gini. Oh enggak, ke istri dulu. Tolong dibicarakan baik-baik. Kalau misalkan memang ternyata nggak bisa dibicarakan dengan baik-baik, ya mohon maaf. Gue mendingan keluar dari rumah. Ya maksudnya menenangkan diri dulu, biar mereka ngobrol gitu sampai ketemu di titik tengah. Karena kalau gue yang ngomong langsung, jatuhnya beda ya. Pertama memang secara usia pasti jauh. Dia mertua gue di atas gue. Yang kedua kan lebih paham wanita sama wanita. Sensitif ketemu sensitif, kena gitu. Ini sebelum kita iklan, kalau mama termasuk ya, kalau mamanya Tika kan langsung ngomong ke menantu, mama langsung ngomong ke menantu atau lewat pengacara? Mau ngasih tahu masalah sikat gigi, somasi noh mantel lu. Mama yang mana, Ma? Saya lebih ke TV langsung ya. Soalnya kenapa? Karena biasanya nenek, mamaku itu kan manjain banget Rio. Suamiku juga setipe. Suamiku justru lebih kerasnya sama aku, jadi dia senang-senang. Oke. Yaudah, nanti kita bakal bahas ya pemirsa. Tapi seru ya, karena ternyata kita di sini walaupun mereka dulu pernah satu grup, ternyata mereka punya pola yang sangat berbeda ya dalam menghadapi cucu ini. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. Ini aja Pak. Oh jadinya di situ? Enggak, di situ. Oh, aku yang di sini. Oh, oke, sama Mama nih. Sekarang kita sama Tika dan Mama. Silakan duduk. Kalian harus menjawab pertanyaan dari saya berbarengan. Batiknya sih udah kompak ya. Tidak boleh lihat-lihatan. Pandangan lurus ke depan. Oh iya. Tahan nafas. Pandangan lurus ke depan, tahan nafas. Baik. Jawab bersamaan. Ketika saya bilang 3, 2, 1 baru jawab ya. Tapi barengan. Pertanyaannya. Apa warna kesukaan Mama? 3, 2, 1. Merah. Mama diam. Ulang ya. Oke. Apa warna kesukaan Tika? 3, 2, 1. Merah. Tika. Tadi Mama. Merah ke kuning-kuningan deh. Sukanya merah. Sukanya juga merah. Merah ke kuning-kuningan. Orange ya. Bagus. Baik, dengarkan baik-baik. Berarti nggak kompak. Baru satu Mama, tenang aja. Kapan cucu pertama kali bisa bicara? 3, 2, 1.
Setahun 8 bulan. Uno. Setahun lebih. Setahun lebih. Lebihnya bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Ya, silakan dinilai sendiri cicipan Anda. Apakah mereka kompak atau tidak? Pertanyaan ketiga. Jawab lebih cepat. Kapan terakhir jalan bareng? 3, 2, 1. Kemarin. Kemarin? Iya. Oke. Kemana? 3, 2, 1. Kemarin tuh kemarin kita muter-muternya pokoknya. Muter-muter. Enak loh dia. Gak keluarin gaya kok, jalannya muter-muter gini ya. Sama mama. Oke. Kapan tanggal pernikahan anak? 3, 2, 1. Tanggal 10 April. Gak bareng mama. udah keluar jaga. Oh alasan. Lu yang mesti jawab. Pertanyaan terakhir, anak lebih suka pakai high heels atau sepatu teplek? 3, 2, 1. High heels. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Mama lebih suka pakai sepatu high heels atau sepatu teplek? 3, 2, 1. Teplek. Oke, kompak apa enggak? Kompak. Setengah-setengah. Boleh tepuk tangan untuk Tika sama semuanya. Silakan Mama sama Tika. Sekarang Pasien berikutnya. Pasien berikutnya. Ini dokter kandungannya bagus banget ya. Iya. Baik. Pertanyaannya. Tiwi Ya. lebih suka pakai high heels atau sepatu teplek? 3, 2, 1. Teplek. High heels, teplek. High heels. Pertanyaan selanjutnya. Mama lebih suka pakai high heels atau sepatu teplek? 3, 2, 1. Teplek. Oke. Soalnya bapakku pendek. Hubungannya apa? Ya kalau Jadi pakai biar gak jomplang banget Enggak kan. juga lah. Gua pendek, bini gua tetap aja high heel jadi begini. bini lu nggak peduli sama lu ya. Ya udah. Kok lu dibuka sih? Pertanyaan selanjutnya. Kapan terakhir jalan-jalan bareng? 3, 2, 1. Bulan Maret. Ke Bandung. Wah hebat loh. Iya. Dia waktunya dia kemananya loh. Kreatif loh ini. Kemana? Ke Bandung bener? Nah, dijawab ke mall. Oke. Mana-mana, Bandung Benar. kan gitu. Mama tuh nggak mau ditanya berarti orangnya ya. Apa warna kesukaan Tiwi? 3, 2, 1. Hitam. Hitam hijau. Kebanyakan Ya nggak apa-apa. Udah. Itu mama hijau ketemu jadi abu-abu monyet. Benar. Ini abu-abunya mau nyampe di belakang. Terima kasih kakak. Selanjutnya, kapan cucu pertama kali bicara? 3, 2, 1. 8 bulan. Mama? 8 bulan udah biasa ngomong mama, papa. Udah bisa. Rapat RT belum ya? Baik. Kapan tanggal pernikahan anak? 3, 2, 1. 16 Manyang kemana mama? Februari 16 Februari. Tahun? 2013. 13. Mama? Gimana salah? Padahal itu ikut. Yakin? 2013? 12. 2012? 12. Tamu yang hadir siapa aja, Mah? Banyak. Penghulunya namanya? Baik. Oke deh. Dia bohong juga kita nggak tahu Pak Sumadang. Pertanyaan terakhir. Papa? Papa? Papa siapa? Aku apa? Mama? Papanya Tiwi. Berarti suaminya mama. Hah? Suaminya mama kan? Iya, papa. Ah, Dia belum suami. berantem nih kita nih. Maksudnya suaminya. Iya, papa. Iya, papa. Berarti suaminya mama ya. Kenapa papa? Papa lebih suka minum apa? 3, 2, 1. Kopi. Enggak, udah lama nggak minum kopi kok. Oh, berantem. Suami aku kan? Bapak kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu memang manggil suami kamu papa? Iya. Oh. Kan tadi gue bilang papa kamu. Oke, pertanyaannya tetap ya. Ini karena nilainya sering. Papa lebih suka bangun tidur langsung mandi atau sarapan? 3, 2, 1. Mandi. Mandi. Bagus. Berarti
Ah, mama 4, TV 7 maksudnya apa nih? Udah yuk katanya. Ukuran celana ya. Oke, mama 4, TV 7 yang benar. Berarti kompak atau tidak? Kalau Tika sama TV berarti lebih kompak mana? Tika. Oh, Tika sama dia lebih kompak, berarti Bu Teti sama Bu Titi. Silakan mama, boleh tepuk tangan. Ya udah, nanti kita akan bahas lagi. Ini buat pemirsa di rumah yang mungkin sekarang lagi gontok-gontokan sama orang tuanya atau sama mertuanya karena urusan perbedaan. Nanti kita minta tips dari mereka supaya tetap harmonis. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. Nanti jadi mama tuh jadi ini di Instagram basa-basi dia bilang gini, kalau diasuh sama mama sendiri masih lebih enak, kalau kita nggak suka masih lebih bisa diungkapin. Betul ya? Mah, aku nggak cocok sama cara mama gini-gini. Yang repot kalau berbeda sama mertua. Karena untuk menyampaikan nggak enak, disampaikan langsung nanti jadi berantem. Itu dia kenapa kayaknya lebih enak dididik sama mama sendiri ya, betul? Lagi nonton gak ya? Itu bukan emang begitu ya hukumnya? Ya emang begitu sih, memang maksudnya kan kalau sama mama sendiri emang kita lebih leluasa lah ya untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita ya. Karena kan yang ngasuh anak kan pasti ibu. Nah, gitu kan. Jadi kalau yang pasti yang akan banyak komplain adalah seorang ibu. Yang jawab Tika aja, Tiwi aja, karena mertuanya di Jepang jadi aman. Oke. Mama mertuanya Tika ini dari hati aku banget kok, bukan dari Tika. Iya benar. Kalau aku memang lebih nyaman sama ibu, maksudnya lebih nyaman dari pihaknya perempuan ya, karena kan gimana pun juga yang ngasuh anak adalah perempuan. Laki-laki itu kan pasti bekerja cari nafkah gitu, jadi dia lebih sering di luar gitu. Jadi kalau menurut aku sih, karena pasti yang banyak komplain, yang banyak akan berinteraksi dengan anak waktu kecil itu adalah seorang ibu. Jadi gimana pun juga pasti ibu yang akan lebih banyak komplain dan lebih enak kalau ngomong sama ibu sendiri gitu. Terakhir tips deh dari tante supaya nggak terlalu banyak konflik sama untuk anak. mengurus cucu. Iya. Karena kalau dia udah ngasih aturan kayak begini, walaupun kita nggak kurang setuju, tapi dilihat situasinya dulu. Ikutin gimana, dulu aja lah ya. dulu biar aman-aman aja. Sambil pelan-pelan tetap dikasih pengarahan ya, Maya. Supaya akhirnya ikut aturan mama. Wah, kan Nanti udah juga kan makan banyak asam garam terlebih dahulu kan, kalau Maya. di perjalanan emang oh iya salah gini. Ya kan kata mama juga gimana, ya udah kita oh berarti aku ngedidik Uno kayak begini salah ya. Tapi berarti tante setuju ya, emang harus ikutin dulu aturan yang sudah diberikan anak ya. Soalnya kan itu anaknya bukan dia. anaknya dia, bukan anak kita. Jadi yang berhak. Benar-benar setuju. Nah sekarang untuk menunjukkan kekompakan mereka, kita hanya punya 2 bantal, tapi masing-masing silakan dibagi. Ini untuk Ya udah, nggak perlu ada kesimpulan bisa ditarik sendiri. Yang pasti kita akan ketemu lagi Senin besok pagi jam 10 sampai jam 11. Senin sampai Jumat tentunya hanya di Basa Basi Bahasana Bahas ini. Terima kasih kita.